mereka tidak pernah mengira. Di balik luka yang kamu sembunyikan, di balik dinginnya sikap yang selama ini kamu pertahankan, ternyata kamu menyimpan sebuah kekuatan alami yang luar biasa. Kekuatan ini bukan sekadar intuisi, tapi kemampuan spiritual yang terbentuk dari perjalanan batinmu yang panjang. Dari pengkhianatan, kekecewaan, sampai proses penyembuhan yang tidak mudah. Kamu bukan hanya sedang menyembuhkan, kamu sedang dibimbing untuk menjadi versi terbaikmu. Tapi, kenapa justru semakin kamu bangkit, semakin banyak orang yang merasa terancam? Dan apa hubungan semua ini dengan seseorang dari masa lalumu yang tiba-tiba muncul kembali dalam pikirannya tentang kamu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Mereka Tidak Menyangka. Ternyata kamu punya kekuatan alami ini. Jadi, kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Three of Swords menunjukkan bahwa kamu telah melewati masa-masa patah hati yang bukan hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga membuka tabir siapa dirimu sebenarnya, mengungkapkan lapisan-lapisan terdalam dari keberanian dan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Pengalaman ini, meskipun menyakitkan, menjadi batu loncatan yang memperlihatkan kepada dirimu sendiri bahwa kekuatan sejati muncul ketika kita mampu bangkit dari luka dan memperbaiki diri. Menyadari bahwa setiap luka adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pemahaman diri yang mendalam. Dalam setiap luka yang kamu rasakan, terkandung pelajaran berharga yang membentuk karakter dan memperkuat ketahanan emosionalmu. Patah hati ini bukan sekadar menyisakan luka, tetapi juga membuka mata dan hati untuk memahami realitas hidup yang penuh dengan tantangan dan pelajaran tak terduga. Ia mengajarkan bahwa rasa sakit tidak pernah sia-sia jika mampu dijadikan sebagai bahan bakar untuk bangkit dan memperkaya pengalaman hidup, serta menumbuhkan rasa empati yang lebih dalam terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, pengalaman pahit ini menjadi cermin yang memperlihatkan bahwa kelemahan dan luka yang kamu alami sebenarnya adalah fondasi yang kokoh untuk membangun kekuatan diri yang lebih mandiri dan bijaksana. Dan bahwa melalui proses ini, kamu belajar untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Termasuk semua kekurangan dan keunikan yang membentuk identitas sejati. King of Swords menggambarkan bahwa saat ini, kamu semakin tajam dalam berpikir, logis dalam menilai situasi, dan tidak lagi mudah dipengaruhi oleh manipulasi orang lain. Keberanian dan ketajaman mental ini memberimu kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jernih dan objektif. Kamu telah belajar untuk memegang kendali atas pikiran dan emosi, menegaskan batas-batas pribadi, dan tidak membiarkan siapapun mengendalikan jalan hidupmu. Ini adalah masa di mana kebijaksanaan dan kejelian berpikir menjadi pondasi utama dalam setiap langkah yang kamu ambil, menyusun strategi yang matang untuk masa depan yang lebih stabil dan penuh kendali. Dengan sikap ini, kamu mampu menavigasi berbagai situasi kompleks dan menghadapi konflik dengan kepala dingin, serta mampu membuat keputusan yang tidak hanya berlandaskan logika, tetapi juga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah kamu kumpulkan selama ini. Kamu telah menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan yang tidak pasti. Keberanian untuk bersikap tegas, berwibawa, dan jernih dalam menyikapi segala hal adalah cerminan dari kedalaman pemahaman diri dan komitmen untuk hidup sesuai prinsip dan nilai yang kamu yakini. Saat ini, kamu sedang membangun pondasi mental dan spiritual yang kokoh untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan, dengan keyakinan bahwa kemampuanmu untuk berpikir jernih dan bertindak bijaksana akan membimbingmu menuju keberhasilan dan kedamaian batin yang hakiki. Page of Cups adalah bisikan lembut dari jiwa yang mulai membuka kembali harapan dan kreativitas batin yang sempat terkubur oleh luka dan keraguan. Ia mengajakmu untuk mendengarkan suara hati, mengizinkan dirimu bermimpi lagi, dan membangun kembali kepercayaan terhadap keindahan dan keajaiban hidup.
Kreativitas ini adalah sumber energi yang membangkitkan semangat, memberi warna baru dalam setiap langkahmu, dan membuka pintu untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini tersembunyi di balik keraguan. Jiwa muda dan penuh harapan ini menuntunmu untuk melihat dunia dari sudut pandang yang penuh keajaiban dan potensi, mengingatkan bahwa setiap hari adalah peluang untuk memulai sesuatu yang baru dan indah. Ia mengajakmu untuk tidak takut bermimpi besar, karena di balik setiap mimpi terdapat kekuatan untuk mewujudkan kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan yang sejati. Kembali bergairah dan percaya pada intuisi serta kreativitas akan membantumu menapaki jalan yang penuh dengan harapan dan keajaiban. Dalam proses ini, kamu belajar untuk melepaskan beban masa lalu dan membuka diri terhadap energi positif yang mengalir dari dalam dirimu sendiri, sehingga mampu menarik keberuntungan dan peluang yang sejalan dengan visi dan misi hidupmu. Kreativitas dan harapan ini adalah mata air yang tak pernah kering, yang akan selalu menyemangati dan memberi kekuatan dalam perjalanan hidupmu, bahkan saat menghadapi tantangan terbesar sekalipun. Ten of Cups dan Ten of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sebenarnya telah ditakdirkan untuk hidup dalam kelimpahan emosional dan materi yang penuh kebahagiaan serta kestabilan. Kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang ini bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan hasil dari perjalanan panjang dan usaha keras yang kamu jalani. Namun tidak semua orang ingin kamu mencapai kondisi tersebut, karena dalam perjalanan menuju kebahagiaan sejati, seringkali terdapat rintangan dan hambatan yang berasal dari orang-orang yang tidak ingin melihatmu bahagia atau merasa cemburu akan keberhasilanmu. Mereka mungkin berusaha menghalangi jalanmu, menyebarkan keraguan, atau memanipulasi agar kamu tetap terjebak dalam kekurangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting bagimu untuk tetap teguh dan percaya bahwa keberlimpahan itu ada, tetapi juga harus selektif dalam memilih siapa yang memegang peranan penting dalam hidupmu. Kamu perlu menyadari bahwa keberhasilan dan kebahagiaan sejati tidak hanya bergantung pada usaha sendiri, tetapi juga pada lingkungan dan orang-orang yang mendukungmu secara positif. Maka dari itu, bangunlah jaringan yang kokoh dan penuh kepercayaan. Jauhkan diri dari pengaruh negatif yang bisa merusak semangat dan tujuan hidupmu. Jangan biarkan orang-orang yang iri dan tidak jujur mengganggu perjalananmu menuju kebahagiaan dan keberhasilan yang hakiki, karena mereka hanya akan memperpanjang penderitaan dan mengurangi kekuatanmu. Sebaliknya, fokuslah pada orang-orang yang benar-benar mendukung, menginspirasi, dan memperkuat kepercayaan dirimu, sehingga kamu bisa terus melangkah maju dengan keyakinan dan penuh semangat. Ingatlah bahwa keberlimpahan dan kebahagiaan adalah hakmu, dan tidak ada yang bisa menghalangimu selama kamu tetap berpegang teguh pada prinsip dan visi hidupmu. Six of Swords mengindikasikan bahwa kamu sedang berada dalam masa transisi yang penting, mengingatkan bahwa kamu tengah meninggalkan zona nyaman yang lama dan menuju ke perairan baru yang lebih damai dan penuh harapan. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, karena harus meninggalkan kebiasaan lama, pola pikir yang sudah tertanam, dan segala sesuatu yang selama ini memberimu rasa aman palsu. Namun di balik tantangan itu terdapat kedamaian yang menanti di ujung jalan, sebuah tempat di mana kamu bisa bernapas lega, merefleksikan perjalanan yang telah dilalui, dan menyambut masa depan dengan hati yang terbuka. Pergeseran ini adalah proses alami dari pertumbuhan pribadi, mengajarkan bahwa kadang-kadang kita harus meninggalkan yang lama agar bisa menyambut sesuatu yang lebih baik dan sesuai dengan jati diri yang sebenarnya. Dengan keberanian dan kesiapan untuk melepaskan, kamu membuka jalan bagi pengalaman baru, peluang yang lebih baik, dan kedamaian yang hakiki. Jangan takut berlayar ke perairan yang tidak dikenal, karena di sana ada pembelajaran dan kekuatan baru yang akan memperkaya perjalanan hidupmu. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah langkah menuju kedewasaan dan kebebasan emosional yang sejati, yang akan membantumu menemukan makna hidup yang lebih dalam dan memperkuat hubunganmu dengan diri sendiri dan orang lain.
Percayalah bahwa proses ini akan membuka jalan bagi peluang-peluang luar biasa yang akan mengantarkanmu ke tingkat kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberhasilan. Seven of Pentacles adalah refleksi mendalam atas semua usaha dan kerja keras yang telah kamu lakukan. Hasil dari perjuangan ini sudah mulai tampak, dan kamu merasa bahwa keberhasilan itu semakin dekat. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap saat semuanya benar-benar berubah? Apakah hati dan pikiranmu sudah cukup kokoh untuk menerima perubahan besar dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru? Ketika waktu itu tiba, yang terpenting adalah kesiapanmu untuk menerima kenyataan dan terus menjaga semangat serta keyakinan bahwa segala usaha tidak akan sia-sia. Proses ini mengajarkan bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci utama dalam mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, dan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membuahkan hasil yang lebih besar di masa depan. Jangan terburu-buru, karena keberhasilan yang sesungguhnya memerlukan waktu dan ketekunan, serta kepercayaan penuh pada proses yang sedang berlangsung. Bersiaplah menyambut perubahan dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka, karena saat itulah kamu akan mampu menapaki jalan menuju pencapaian tertinggi dalam hidupmu. Ingatlah bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari proses dan pembelajaran yang kamu dapatkan selama perjalanan tersebut, dan bahwa setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, memiliki nilai yang berharga dan akan membentuk masa depan yang cerah dan penuh keberhasilan. Ten of Swords menandai akhir dari siklus penderitaan yang menyakitkan dan penuh luka. Ia menyiratkan bahwa saatnya untuk melepaskan beban dan menyadari bahwa masa sulit itu telah berlalu, memberi jalan bagi kebangkitan dan pembaruan diri. Meskipun rasa sakit dan pengkhianatan seringkali menyelimuti, mereka juga membawa pelajaran berharga yang membuatmu lebih kuat dan bijaksana. Akhir dari masa gelap ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan baru yang dipenuhi harapan, kekuatan, dan tekad untuk menjadi lebih baik. Dengan menyadari bahwa setiap akhir adalah sebuah awal, kamu membuka diri untuk menyambut kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang menunggu di depan, dan memperkuat kepercayaan bahwa kamu mampu melewati segala rintangan dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Jangan biarkan luka lama menguasai hidupmu, melainkan jadikan mereka sebagai batu loncatan untuk melangkah ke babak baru yang penuh keberanian dan semangat pantang menyerah. Dengan tekad dan keyakinan penuh, kamu akan mampu melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan peluang, serta memperkuat ketahanan mentalmu dalam menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ingatlah bahwa kebangkitan selalu dimulai dari keberanian untuk melepaskan dan menerima kenyataan, serta percaya bahwa masa depanmu akan jauh lebih baik jika kamu tidak membiarkan luka dan rasa sakit mengendalikan hidupmu. Eight of Swords mengungkapkan bahwa selama ini kamu mungkin merasa terjebak dalam ketakutan dan ilusi pikiran yang membelenggu. Kamu merasa terikat, tidak mampu melangkah ke depan karena bayang-bayang ketakutan dan keraguan yang terus menghantui. Namun, saatnya untuk membuka ikatan itu dan melihat kenyataan yang sebenarnya. Bahwa sebagian besar ketakutan tersebut hanyalah bayangan yang tercipta oleh pikiranmu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari belenggu ini, mengurangi kekuatan ilusi yang selama ini membuatmu merasa tidak berdaya. Dengan keberanian dan kesadaran diri, kamu bisa melangkah keluar dari zona nyaman yang membatasi, menyambut kebebasan dan kekuatan baru untuk meraih apa yang selama ini kamu impikan. Waktunya membebaskan diri dari belenggu ketakutan dan memulai perjalanan menuju kebebasan sejati dan kedewasaan emosional. Dengan membuka pikiran dan hati, kamu akan menemukan bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang bisa diatasi jika kamu berani menghadapi dan menghadapinya secara penuh keberanian. Hidupmu kini berada di tanganmu sendiri, dan saatnya untuk melepas semua keraguan yang menghalangi jalanmu menuju kebahagiaan dan keberhasilan sejati. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu selamanya. Sebaliknya, gunakan keberanian dan kepercayaan diri untuk melangkah maju,
karena di balik ketakutan itu tersimpan kekuatan yang luar biasa yang akan membawamu ke puncak keberhasilan dan kedamaian batin. Setiap langkah keluar dari bayang-bayang ilusi akan memperkuat tekadmu dan membuka jalan menuju kebebasan dan pencapaian hidup yang sebenarnya, yang selama ini mungkin terasa jauh, tetapi sebenarnya sangat dekat jika kamu berani menghadapinya dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Mereka mulai merasa kehilangan saat kamu justru menemukan kekuatan dan keberanianmu sendiri, sebuah proses yang selama ini mereka abaikan dan anggap remeh. Padahal di balik semua itu tersembunyi potensi yang sangat besar untuk bangkit dan berkembang. Selama bertahun-tahun, mereka terbiasa melihatmu dari posisi yang lemah, sebagai sosok yang selalu bisa mereka kendalikan, yang selalu ada tanpa banyak pertanyaan, yang diam meski disakiti, yang memberi tanpa pernah meminta balasan. Mereka menganggapmu sebagai orang yang tak pernah mampu menolak, sebagai sosok yang pasrah dan selalu menyesuaikan diri demi menjaga ketenangan dan kenyamanan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di balik sikap diam dan penyesuaian itu, sebenarnya tersimpan kekuatan yang tersembunyi, kekuatan untuk bangkit dan menentukan jalan hidup sendiri. Namun ketika perlahan kamu mulai menyadari nilai dirimu, mulai berdiri teguh dan menarik kembali energimu yang selama ini terbuang sia-sia, mereka mulai merasa terguncang dan cemas. Mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu seperti dulu, dan hal itu membuat mereka merasakan kekhawatiran yang mendalam akan kehilangan kendali atas dirimu, yang selama ini mereka anggap sebagai milik mereka secara mutlak. Kehadiranmu yang dulu dianggap remeh dan tak berarti, kini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki tempat yang sangat penting dalam hidup mereka. Meskipun mereka sendiri mungkin tidak pernah menyadarinya secara penuh. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatanmu bukan hanya berasal dari hati yang tulus dan penuh kasih, tetapi juga dari batasan yang kamu tetapkan untuk melindungi dirimu sendiri, batasan yang selama ini mereka abaikan dan anggap remeh. Batasan itu menjadi benteng yang menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bisa disemai dan dilumpuhkan oleh mereka begitu saja. Dan mereka pun merasa kehilangan kendali atas diri dan hidupmu. Karena sejatinya, mereka tidak benar-benar kehilangan kamu yang dulu. Mereka kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan kelemahanmu sebagai alat untuk mengendalikan dan memanipulasi. Mereka kehilangan sosok yang dulu selalu menuruti keinginan mereka tanpa banyak tanya, tanpa keberanian untuk menolak, tanpa menyadari bahwa di balik sikap pasrah itu tersembunyi potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Mereka akhirnya menyadari bahwa apa yang selama ini mereka sakiti, yang mereka anggap remeh, adalah satu-satunya tempat pulang yang sejati. Tempat yang dulu mereka anggap tidak berharga, tetapi kini tak lagi bisa mereka abaikan. Tempat itu adalah dirimu sendiri yang mulai memancarkan cahaya dari dalam, yang berani berkata tidak, dan yang berani mencintai dirinya sendiri dengan tulus dan penuh hormat. Sekarang, kamu sedang dalam proses mengembalikan cahaya itu untuk dirimu sendiri. Sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pengorbanan, di mana setiap langkah adalah sebuah pembebasan dari belenggu yang selama ini membelenggu jiwamu. Dalam proses itu, kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Sebaliknya, mereka yang selama ini menikmati cahayamu tanpa pernah benar-benar menjaga dan menghargainya, akhirnya menyadari bahwa mereka telah menyakiti dan mengabaikan satu-satunya tempat yang pernah memberikan mereka kehangatan dan kedamaian sejati. Mereka akhirnya mengerti bahwa cahaya yang kamu pancarkan selama ini adalah hasil dari keberanianmu untuk berdiri teguh dan mencintai dirimu sendiri. Meskipun itu berarti harus mengorbankan kenyamanan dan keamanan yang selama ini mereka nikmati. Dan di saat kamu membangun batas-batas yang sehat dan memperkuat dirimu, mereka pun menyadari bahwa apa yang mereka sakiti selama ini, mungkin tanpa mereka sadari, adalah bagian dari diri mereka sendiri yang mereka abaikan dan remehkan. Sebuah bagian dari diri yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki, keberanian untuk jaga dan cintai. Dengan demikian, perjalanan ini bukan hanya tentang membebaskan dirimu dari belenggu dan ketergantungan, tetapi juga tentang menyadari bahwa dalam proses tersebut, kamu justru membuka jalan bagi mereka untuk menyadari pentingnya menghormati dan mencintai diri sendiri.
Kamu menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk berdiri dan melindungi hak-hakmu, serta dari keberanian untuk menyayangi dirimu sendiri tanpa syarat. Dan saat itu terjadi, mereka pun akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kendali, yaitu hubungan yang tulus dan penuh respek yang seharusnya terjalin antara dua insan yang saling menghargai. Tempat pulang yang selama ini mereka cari, ternyata hanyalah cermin dari dirimu sendiri yang kini bersinar lebih terang, menunggu untuk dibawa ke dalam kehidupan mereka yang baru dan lebih penuh makna. Perjalanan menuju pemulihan dan kesadaran ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ia menuntut keberanian yang besar untuk mengubah cara pandang, keberanian untuk mengakui kelemahan dan kekuatan sekaligus, serta keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggu. Kamu menyadari bahwa proses ini adalah proses penemuan jati diri yang sejati, bukan sekadar membangun batasan agar mereka tidak menyakitimu lagi, tetapi juga untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri, agar dapat berkembang dan mencapai potensi tertinggi yang selama ini tersembunyi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu menunjukkan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan sebuah bentuk keberanian dan kejujuran terhadap diri sendiri. Mereka yang selama ini merasa berkuasa atas hidupmu, perlahan menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki hanyalah ilusi, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanianmu untuk bangkit dan memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan hati nuranimu. Mereka menyadari bahwa kehadiranmu yang dulu dianggap remeh dan tidak berharga, sebenarnya adalah sumber kekuatan yang mampu mengubah segalanya, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk mereka yang mulai menyadari bahwa cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Mereka akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kehilangan sebenarnya adalah kemenangan besar bagi dirimu, karena kamu telah memilih untuk hidup dengan jujur dan penuh integritas. Dalam proses ini, kamu belajar bahwa membangun batasan bukan berarti memutuskan hubungan secara total, melainkan menyusun ulang cara berinteraksi yang lebih sehat dan saling menghormati. Kamu belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama yang harus diambil sebelum kamu benar-benar mampu mencintai orang lain dengan tulus. Kamu menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tetapi pada keberanian untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya dan melindungi hak-hakmu sebagai individu yang berhak dihormati dan dicintai. Akhirnya, mereka menyadari bahwa yang mereka sakiti selama ini, yang mereka abaikan dan remehkan, adalah bagian dari diri mereka sendiri yang selama ini mereka hindari dan tidak berani hadapi. Mereka menyadari bahwa tempat pulang yang sejati adalah di dalam hati mereka sendiri, dan bahwa mereka harus belajar mencintai serta menghormati diri mereka agar bisa mencintai dan menghormati orang lain dengan tulus. Kamu pun, dalam perjalanan ini, belajar bahwa kekuatan terbesar adalah keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, untuk berdiri teguh dalam prinsip dan keyakinan, dan untuk mencintai dirimu apa adanya. Dalam proses itu, kamu tidak hanya mengembalikan cahaya yang selama ini pudar, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan menyadari bahwa cinta sejati dimulai dari menghormati dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.